Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Waalaikumsalam. Bangsa, selamat datang di Podbang, Podcast Bangsa. Sebelum kita mulai podcastnya, baiknya kita kenalan dulu ya guys. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Habibah yang saat ini ditugaskan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang beberapa saat ke depan akan menemani kalian semua menikmati podcast dengan tema yang menarik, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sobat bangsa, tentu saja kali ini saya tidak sendirian. Kita akan ditemani bersama para narasumber hebat kita. Yuk kita kenalan dengan para narasumber kita. Yang pertama ada Bang Malik. Halo Bang, silahkan boleh perkenalkan diri. Halo semua. Perkenalkan nama saya Malik Fardali Munte. Saat ini saya ditugaskan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Terima kasih. Selanjutnya narasumber kita, Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Aulia Ada Sibuan. Saat ini saya bekerja di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Terima kasih. untuk narasumber kita yang ketiga, kakak dipersilahkan. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rina Stupapahat. Saya ditempatkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai. Dan narasumber kita yang terakhir, silahkan kakak perkenalkan dirinya. Halo semua, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mustika Marita Sihaan. Saat ini saya ditugaskan di Pengadilan Negeri Bali. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber atas partisipasinya. Baiklah, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya, Sobat. Menurut kakak abang nih, apa makna visualisasi bangsa bagi kalian? Boleh dipaparkan masing-masing? Baik, terima kasih untuk host yang kece ya. Jadi menurut saya visualisasi bangsa itu adalah cara sebuah negara menunjukkan dirinya kepada dunia dan warganya sendiri melalui berbagai simbol, gambar, dan media visual. Ini adalah proses berkelanjutan untuk membangun dan memelihara identitas nasional. Dengan kata lain, visualisasi bangsa adalah cara kita melihat dan merasakan jati diri kolektif kita yang terus dibentuk dan diperbaharui melalui karya seni, media, dan interaksi sehari-hari. Terima kasih. Wah, Wah, menarik ya. Kalau menurut Kak Rina gimana nih, Kak? Menurut saya, makna visualisasi bangsa yaitu mencerminkan bagaimana sebuah bangsa itu melihat dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dijunjung. Ini adalah cara untuk menceritakan kisah dan warisan budaya yang tidak terucapkan. Salah satu contohnya seperti pakaian adat yang kaya warna, batik, dan candi Borobudur yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menceritakan sejarah. Terima kasih. Yang terakhir nih, gimana kalau menurut Kak Mustika? Boleh dipaparkan, Kak? jadi bagi saya visualisasi ini bukan hanya soal simbol, tapi cara kita generasi muda merasakan kebanggaan dan terdorong untuk ikut membuat hal positif bagi bangsa. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Hebat-hebat sekali pemaparan kakak dan abang sekalian ya. Nah, jadi gimana jika kita kaitkan dengan kampanye bangga berbangsa dan bernegara dengan Indonesia? menggunakan Menurut kakak abang aplikasi semua Kakak. nih, apa yang bisa kita lakukan agar kampanye itu terlaksana? Boleh dipaparkan lagi pendapatnya masing-masing? Baik, di sini saya akan menuangkan pendapat saya mengenai bagaimana keterkaitannya dengan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita telah makna dari bangga berbangsa dan bernegara bisa diartikan yaitu suatu perasaan dan sikap positif yang muncul dari kesadaran akan identitas, nilai-nilai, dan pencapaian sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jika kita mengaitkan visualisasi bangsa dengan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, visualisasi bukan lagi sekedar teori. Visualisasi menjadi alat utama dan strategi inti dari kampanye tersebut. Nah, untuk menjalankan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia,
dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu melakukan hal-hal besar yang rumit. Cukup mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita terapkan secara konsisten, seperti visualisasikan bangsa lewat media sosial. Poin ini adalah yang paling mudah dan efektif saat kita bepergian atau Indonesia, ambil foto atau video dan bagikan di media sosial. Tunjukkan keindahan alam Indonesia, perlihatkan kekayaan budaya dan sebagainya, dan jadilah konsumen yang bangga. Terima kasih. Hebat sekali pemaparan Bang Malik ya. Untuk Kak Putri ada yang mau ditambahkan? Setuju juga dengan pendapat Abang Malik, dan untuk menurut saya sendiri yang dimaksudkan kampanye bangga berbangsa dan negara Indonesia adalah sebuah gerakan yang bertujuan membuka rasa cinta tanah air, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, dan kesadaran akan pentingnya persatuan serta kontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, dalam contoh hal kecil seperti memposting media sosial dengan memberi hashtag cinta tanah air, dan juga sebagai contoh lainnya mengadakan seminar atau pembelajaran tentang cinta dan bangga terhadap tanah air. Mungkin itu saja dari saya. Makasih. Rima, gimana menurut Kakak? Menurut saya, kampanye berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari itu dengan menggunakan batik dalam keadaan resmi atau hari tertentu yang bukan hanya sekedar pakaian, tetapi bentuk ekspresi cinta terhadap warisan budaya bangsa, memilih produk buatan Indonesia seperti UMKM, dan hasil karya lokal, menjaga persatuan dan toleransi dan tidak menyebarkan kebencian, menghargai perbedaan suku, agama, dan ras serta budaya. Terima kasih. Mustika gimana pendapatnya? Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Kak Rina tadi, di mana menurut saya mendukung kampanye visualisasi bangsa bisa dimulai dari hal-hal sederhana tapi menyenangkan. Misalnya nih, ketika kita lagi scroll media sosial, kita bisa membagikan video tentang budaya, cerita pahlawan, atau prestasi anak muda Indonesia. Bukan hanya agar konten yang kita bagikan terlihat keren, tapi agar kita dan masyarakat lain bisa ikut merasa bangga. Kita juga bisa membuat karya sendiri, entah itu berupa mural, vlog tentang makanan tradisional, atau poster kreatif tentang alam dan budaya Indonesia. Ikut kegiatan lokal seperti festival budaya, lomba seni, atau komunitas sosial juga membuat kita merasakan langsung warna-warni bangsa. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih Kakak Abang untuk pemaparan dan pendapatnya yang luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Kakak Abang. Apa bentuk nyata cinta tanah air yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Baik, di sini saya akan memaparkannya ya sedikit. Bentuk nyata cinta tanah air yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yaitu yang paling sederhana, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal dan atau di tempat kerja. Kalau menurut versi saya sendiri, bentuk nyata saya cinta tanah air ialah dengan saya bangga memposting di sosial media tentang kebudayaan serta alam yang ada di Indonesia, dan saya juga turut menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar saya. Itu contoh kecil yang saya apresiasikan dalam bentuk cinta tanah air saya. Kalau menurut saya, sebagai warga Indonesia, kita tidak boleh terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Selain itu juga kita Terakhir dari Kak Mustika mungkin. Kalau dari saya, cinta tanah air itu nggak harus lewat pidato atau bendera, tapi bisa muncul dari hal-hal sehari-hari yang sederhana namun bermakna. Misalnya membuang sampah pada tempatnya sambil tersenyum karena tahu lingkungan kita jadi lebih nyaman. Atau bisa jadi mencoba resep makanan tradisional sambil bercerita ke teman tentang asal-usul makanan tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Sobat. Dari podcast ini kita belajar bahwa cinta tanah air itu bukan cuma jargon, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata sekecil apapun itu. Terima kasih untuk Bang Mali, Kak Putri, Kak Rina, dan Kak Mustika. Mari terus kampanyekan semangat bangga berbangsa dan bernegara, dan sebagai CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, ayo kita suarakan kebaikan untuk Indonesia. Saya Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.